Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, saya Widya Cahyani, NIM 2004239, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas 4 Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoslina, SIP MA. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang landasan penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. Administrasi negara Indonesia khususnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Seperti yang telah kita ketahui, terdapat 3 landasan dalam penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. Yang pertama, landasan ideal, yang kedua, landasan konstitusional, dan yang terakhir, landasan operasional. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal bagi penyelenggara negara Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, gambaran tujuan yang ingin dicapai, dan merupakan hasil dari perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengamalan dari kelima sila Pancasila secara bulat dan utuh, dan diselenggarakan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Landasan ideal Pancasila meliputi yang pertama, etika sosial budaya, yang kedua, etika politik dan pemerintahan, yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis, yang keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan, yang kelima, etika keilmuan, dan yang terakhir, etika lingkungan. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu landasan konstitusional. Apa yang dimaksud dengan landasan konstitusional? Landasan konstitusional bagi penyelenggara negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan perubahannya setelah amandemen terakhir tahun 2002 merupakan konstitusi yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Sistem administrasi negara harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, karena ketentuan-ketentuan tersebut merupakan kebijakan publik yang paling tinggi dan mendasar bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari 16 bab
37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan yang antara lain menetapkan bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan negara, kedudukan dan fungsi lembaga tertinggi negara, serta pemerintahan daerah yang merupakan dasar bagi penyelenggaraan sistem administrasi negara. Yang ketiga yaitu landasan operasional. Landasan operasional bagi penyelenggara administrasi negara yaitu GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Apa yang dimaksud dengan GBHN? Terdapat dua definisi dari GBHN. Yang pertama, GBHN merupakan haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dahulunya ditetapkan oleh MPR. Yang kedua, GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional, yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, yang berlangsung terus-menerus untuk mewujudkan tujuan nasional, seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan, seperti bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum, agama, dan pertahanan keamanan negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keberhasilan pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, sikap mental, tekad, dan semangat, ketaatan dan kedisiplinan para penyelenggaraan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Jadi kesimpulannya yaitu ketiga landasan sistem administrasi negara tersebut merupakan pedoman dan dasar bagi penyelenggara administrasi negara, terutama dalam rangka perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana dan program-program pembangunan, serta dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan sistem administrasi negara. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang landasan penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.